Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 2:41 ya. Hari apa ini? Hari Selasa ya. Tanggal berapa? Ya, tanggal 5 November. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tanggal 5 November hari Selasa 2024. Saya akan mengevaluasi 5 tahun terakhir sebagai YouTuber dengan konten-konten politik dan tampaknya kekeliruan ya, bicara tentang politik itu mungkin ya, dan bukan mungkin, insya Allah tidak akan saya jalani untuk ke depan setelah hari ini ya, karena presiden sudah berganti menjadi Prabowo, posisi politik saya sudah berubah dan sekarang saya akan menempuh ya, jalan hidup baru, lebih kepada perbaikan diri sendiri dan tidak mencoba untuk memperbaiki negara, dan itu tidak ada gunanya. Yang sudah saya lakukan selama 5 tahun kecuali hanya untuk memperlihatkan bahwa saya bisa mengomentari banyak hal, tetapi tidak terlalu banyak memiliki kemajuan hidup secara pribadi, apalagi secara ekonomi keluarga yang saya maksud. Memang banyak yang sudah dilakukan untuk yang positif-positifnya, seperti memberikan sedikit perhatian terhadap masyarakat dengan program Grodol, misalnya gerobak dakwah pesantren Ojo Lali, memberikan 36 gerobak untuk pedagang, menyalurkan dana dari para donatur di seluruh dunia untuk membantu pedagang-pedagang kecil memiliki gerobak sampah untuk mencari nafkah, memiliki gerobak batagor, baslok, kemudian martabak, nasi uduk dan lain-lain untuk mereka meningkatkan penghasilannya, karena ada alat kerja berupa gerobak yang memang cukup mahal bagi kantong mereka sendiri. Ada 36, dan kemudian untuk air, kesehatan, sudah menyalurkan, pesantren Ojo Lali menyalurkan 35 ya, sumur bor kedalaman 25 sampai 27 meter, sehingga orang tidak lagi membeli air galon selama 10 tahun, tapi mendapatkan air bersih karena ada sumber-sumber air yang bisa dialirkan lewat sumur bor. Dan tentu ada 10 ton beras zaman COVID untuk masyarakat yang dibagikan oleh pesantren Ojo Lali ya. Setiap Sabtu untuk 100 kakak, masing-masing kakak 5 kilo, dan kita berikan 9 Sabtu berturut-turut ya. Dana tentu kita kolek ya, dari donasi para donatur seluruh dunia. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah membalas ya, pahala, membalas kebajikan para penonton, viewers, subscribers pesantren Ojo Lali dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Belum lagi operasi bibir, membantu operasi daging tumbuh di bibir, pembelian kacamata,
silinder dan lain-lain. Tentu yang masih dalam proses memasuki tahun keempat ya, sejak 2 Agustus 2021 adalah membangun Masjid Enam Syuhada ya, sebagai respons terhadap kejahatan yang dilakukan oleh rejim pemerintah sebelumnya ketika membunuh di tengah jalan ya, 6 santri dari Front Pembela Islam, sehingga kita ingin mendokumentasikan ya, perjuangan dakwah mereka saat mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab di kilometer 50 dengan membangun Masjid Enam Syuhada yang sudah insya Allah ya, masih dalam proses finishing. Mungkin sekitar 20% lagi sudah menghabiskan dana sekitar 700 juta semua dari 200 donatur di 5 benua. Kita tentu mendoakan ya para donatur ya, yang sudah memberikan donasinya dengan penuh keikhlasan, penuh motivasi lillah karena Allah. Semoga mereka semua ya, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah dan dibangunkan sebuah surga atau sebuah rumah di surga karena mereka membangun masjid lillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man bana masjidan lillah." Siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, maka banallahu lahu fil jannah mithlah. Maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Dan tampaknya kegiatan-kegiatan di masa lalu itu berupa konten-konten politik yang semacam ya didesain untuk melakukan attacking, menyerang terhadap kebijakan-kebijakan politik pemerintah 5 tahun terakhir, dan pemerintahan kini sudah berganti, maka gaya untuk menyerang pemerintahan yang zolim ya, selama 5 tahun terakhir akan kami hentikan ya. Kami akan fokus ya pada dakwah ya, terutama kembali ya, menghafal Quran yang 5 tahun habis waktu untuk mengurusi orang lain. Dan moga-moga sekarang mulai hari ini saya tentu akan kembali lebih fokus pada menyelami kembali lautan Islam yang ada di dalam 2 sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ukuran yang paling ringan tentu di samping memahami secara bertahap, tetapi adalah menghafal Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Siapa? Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat ya, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian beberapa hadis tentu akan disebarkan ya, balighu anni walau ayah, kata Rasulullah, sampaikan dariku meskipun 1 ayat ya, sepotong ayat. Jadi gerak-gerik ucapan Rasulullah tentu kami akan sampaikan lewat pesantren Jalali. Di samping murojaah hafal Al-Quran dan mensterilkan ya, pesantren Jalali dari perbincangan tentang politik yang penuh intrik dan penuh dengan janji-janji palsu dari penguasa untuk rakyatnya. Sekarang sudah waktunya melakukan atau memberikan satu prioritas yang tajam untuk perbaikan ekonomi masyarakat dengan contoh ekonomi yang sangat mikro, dengan mengembangkan brand yang sedang kita kembangkan adalah piscok ya, makanan ringan, dan kemudian untuk memberikan makan
masyarakat yang sekitarnya. Tentu ojo lali bubur ayam sebagai sebuah brand sudah hari ini insya Allah terpasang di atas warung kecil ya, ukuran 4x5 dengan ongkos sewa 250.000 sebulan, dan moga-moga bisa tutup. Tapi jika ada yang berkenan ya, donatur untuk membeli tanah ya, wakaf produktif seluas 25 meter, dan itu berarti sekitar 30 juta rupiah, tentu kami akan sangat berterima kasih melakukan satu dakwah gerakan baru, yaitu wakaf produktif, memperbaiki ekonomi dan menciptakan gerakan rakyat ya, gerakan ekonomi kerakyatan, istilahnya begitu. Membuka lapangan pekerjaan dengan prototipe, dengan contoh proyeknya adalah warung bubur ayam dan piscok ojo lali. Dan itu kita mulai hari ini ya. Tidak lagi bicara politik, tapi kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, dan kembali kepada ekonomi yang real, dan membantu makan yang kurang makan setiap hari untuk 7 orang bubur ayam ojo lali. Dan tentu saja kami memberikan satu peluang untuk penonton ya, untuk membebaskan tanah ya, seluas tidak banyak, 25 meter ya. Kira-kira perlu 30 juta ya, 30 juta, sehingga menjadi wakaf produktif di pinggir jalan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan untuk 2-3 orang. Dan kita akan bikin gerakan wakaf produktif itu, yaitu KVU. KVU itu komunitas Al-Quran, Cafe for Entrepreneur, disingkat KV, komunitas Al-Quran for Entrepreneur, YouTuber. Kita akan bikin 9 lokasi penjualan atau wakaf produktif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda di 9 KVU dengan cara yang sangat sederhana ya, dengan sewa, atau kalau bisa memang tanahnya dibebaskan sehingga tidak ada kos untuk sewa tiap bulan. Jadi tampaknya kekeliruan kemarin, kalau itu disebut kekeliruan, pembincangan penguasa selama 5 tahun, menghabiskan waktu 5 tahun, sekarang kembali memperbaiki ekonomi sendiri dan ekonomi anak-anak muda atau anak-anak santri lewat gerakan wakaf produktif, yaitu KVU, komunitas Al-Quran for Entrepreneur, YouTuber ya, akan mendidik orang-orang, anak-anak muda untuk punya penghasilan sendiri, untuk mendapatkan cuan sendiri, di samping melakukan penjualan harian di kafe-KVU itu yang 9 biji di desa. Pemegang itu juga mereka kita encourage, kita dorong ya, untuk menjadi YouTuber, sehingga punya penghasilan bulanan dari karya-karya mereka sendiri, dari HP milik mereka sendiri. Itulah ya, jika ingin berkenan untuk membebaskan 25 meter tanah senilai 30 juta, tentu kami silahkan untuk transfer ke Bank Syariah Indonesia 1012 656781, donasi wakaf produktif yang tiap hari untuk sementara saya jaga sendiri, yaitu menjual bubur ayam dan juga piscok ojo lali, bubur ayam ojo lali dan piscok ojo lali. Silahkan bagi yang beramal soleh
untuk wakaf, membebaskan tanah seluas 25 meter. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ekonomi di kalangan pedagang-pedagang kecil itu mereka mengeluh memburuk, omset turun. Sekarang kita coba dengan menjual brand merek. Ini kita bikin apa? Bubur ayamnya dibikin merek yang besar dan juga apa namanya? Coknya. Jadi kita lihat, kita bikin spanduk ukuran 2 meter kali 1 meter untuk bubur ayam Ojo Lali, dan kemudian nanti 1 jam bikin live TikTok atau live YouTube ya. Kita jual ke seluruh dunia merek dari bubur ayam Ojo Lali dan piscok Ojo Lali. Itu saya terkuari semua. Gelap masuk ke dalam. Gelap. Oh, gelap. Berapa? Pak, berapa? Bukannya reng bambu. Bambu bukannya reng.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.